Salam seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita bersyukur karena Dia berkenan kepada kita untuk datang kepadanya. Bahkan menyambut kita. Itu terlihat dari apa beberapa kali Tuhan Yesus waktu Dia hidup mengungkapkan hal yang sama. Berdoalah, datanglah kepadaku. Itu merupakan sukacita bagi kita. Mari kita siapkan hati. Kita nyanyikan satu pujian bersama keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Katakan bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kehidupan khususnya hari ini, yang boleh Tuhan lindungi, jagai, Tuhan tuntun, sehingga kami sampai di waktu ini. Kami bersyukur juga untuk keluarga yang Tuhan terus lindungi dan jagai, dan boleh kami hadir di dalamnya, menikmati pelayanan dan kasih satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Layakan kami boleh menghampiri Engkau di jam doa ini, sehingga kami boleh menikmati firman, mengungkapkan isi hati kami di dalam doa-doa yang kami panjatkan.
Dan biarlah Engkau juga berkenan mendengar pujian dari kami. Pimpin dari awal doa ini sampai akhirnya. Nama-Mu yang dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya membawakan renungan bagi kita yang bertemakan berkaitan dengan keluarga. Yang nanti pada bulan Juli membahas tentang keluarga ini. Bagaimana di dalam keluarga itu ada saling mengasihi yang diwarnai dengan melayani satu dengan yang lain. Tapi kita lebih fokus kepada kenapa sih kasih itu semakin hilang seiring dengan waktu setelah misalnya satu keluarga menikah. Di dalam beberapa waktu seolah-olah kemesraan itu, kasih itu tentu wujudnya di dalam pelayanan, saling mengasihi satu dengan yang lain semakin memudar. Penyebabnya itu yang kita renungkan pada saat ini. Nah, saya ambil satu bagian firman Tuhan terambil dari Roma pasal 12 ayat 18. Roma pasal 12 ayat 18. Saya bacakan buat kita. Demikian, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Menarik, sedapat-dapatnya. Paulus mengungkapkan hal ini karena di bagian firman Tuhan yang lain juga dia berkata bahwa kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, ada mungkin kita tidak bisa berdamai dengan orang lain. Bahkan Paulus berkata, jauhi mereka. Ya, jauhi mereka, yaitu orang-orang yang memang kehidupannya memberikan pengaruh yang tidak baik, orang-orang yang jahat dalam kehidupan kita. Ya. Tapi poin di sini adalah bagaimana kita itu berdamai di tengah keluarga, di tengah gereja, dimanapun kita berada. Tidak jarang pertengkaran itu menggerus daripada kasih kita, cinta kita kepada sesama kita. Di tengah keluarga, di tengah berjemaat, dan di tempat-tempat yang lain. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kita melihat pertengkaran itu hal yang biasa. Sehingga terjadi pertengkaran dan sering itu menumpuk satu dengan yang lain. Tanpa kita menyelesaikan. Tanpa kita menyelesaikan, kita anggap biasa saja. Dan tanpa kita sadar juga, pertengkaran itu, luka batin itu yang ditimbulkan oleh pertengkaran itu menumpuk. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Ibarat api di dalam sekam. Terus membara. Dan ketika suatu saat pertengkaran terjadi, itu memicu bara api yang menyala. Maka telah terjadilah pertengkaran yang hebat. Saling mengancam. Bahkan keluarga terancam di dalam perpecahan, perceraian. Luka yang ditimbulkan pertengkaran yang begitu hebat itu menganga. Dan seri itu tidak tersembuhkan, tidak terlupakan. Apalagi kalau tidak diselesaikan. Malam ini kita diingatkan. Tuhan rindu kita menyelesaikan pertengkaran-pertengkaran itu. Karena sering pertengkaran itu menimbulkan dosa. Dan ingat, dosa itu ibarat tembok. Tembok yang kokoh yang menghalangi doa-doa kita kepada Tuhan. Tembok yang kokoh yang menghalangi berkat-berkat Tuhan dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Ya. Di lain, tidak kita memiliki damai sejahtera. Di lain kita tidak memiliki ketenangan. Karena pertengkaran itu belum diselesaikan.
Nah Bapak Ibu, kadang juga pertengkaran itu kita pikir ya hanya orang tertentu. Karena berangkat dari pemikiran yang pertama tadi. Kita berpikir bahwa tidak semua orang mengalami pertengkaran dan menyelesaikannya. Kalau kita melihat Alkitab bahwa pertengkaran itu tidak terhindar dari keluarga siapapun. Kecuali mungkin Tuhan Yesus. Bahkan di tengah-tengah pelayanannya karena ada orang Farisi yang munafik, ada dosa. Dia pun menegur dengan keras. Bahkan kalau dikatakan dengan kasar. Munafik kamu. Kamu seperti kuburan yang dilabur di luar putih. Tapi di dalam tulang belulang. Dia marah. Jadi Bapak Ibu, jangan kita melihat dan mengambil keputusan bahwa tidak setiap keluarga mengalami pertengkaran. Sehingga kita anggap enteng kemudian tidak ada menyelesaikannya. Kalau kita melihat Alkitab, Adam dan Hawa, manusia pertama. Jelas ketika mereka jatuh dalam dosa. Ada sinyal terjadi pertengkaran di sana. Di mana? Saling menyalahkan. Ketika Tuhan datang tanya kepada Adam, kenapa? Lalu dia menjawab, perempuan itu. Itu sinyal pertengkaran. Dan ketika perempuan itu ditanya, kenapa kamu makan? Lalu dia tunjuk ular. Ular itu. Semestinya kalau keluarga damai yang beres, yang Tuhan berkenan, bertanggung jawab. Saya bersalah. Ampuni saya Tuhan. Suasananya mungkin lain. Jadi Bapak Ibu yang saya ditekankan di sini adalah setiap keluarga, setiap orang sangat mungkin di dalam kehidupannya mengalami pertengkaran. Pertanyaannya diselesaikan atau tidak. Pertengkaran itu menjadi ladang bagi kita boleh bertumbuh. Semakin lebih menyerupai Yesus. Melalui apa? Tetap menerima satu dengan yang lain di dalam keluarga khususnya. Yang kita bahas selama bulan Juli ini nanti. Keluarga yang mengasihi, keluarga yang melayani. Apakah permasalahan pertengkaran itu bisa diselesaikan? Di dalamnya ada mengampuni. Ya, mengampuni. Nah itulah yang kita pelajari pada malam ini. Sekali lagi tidak jarang satu pasang. Pada awalnya ketika mereka berpacaran, begitu antusias karena ada cinta yang menggebu-gebu. Tetapi seiring dengan waktu seolah itu menjadi luntur. Dan mungkin mereka bertanya, jangan-jangan salah ini memilih orang untuk membangun keluarga. Tetapi di sisi lain kita yakin Tuhan menuntun, Tuhan hadir. Dan walaupun jalan kita mulai serong, Tuhan terus menggiring kita. Di tengah Tuhan pun, di tengah manusia pun merancang yang jahat. Tuhan mengendalikan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita belajar bagaimana sih trik-trik menyelesaikan pertengkaran itu. Agar kasih yang diwujudkan melalui pelayanan satu dengan yang di dalam keluarga, sungguh kita menikmatinya. Di dalam keluarga ada sukacita dan damai. Ada kebahagiaan. Yang pertama Bapak Ibu yang perlu kita lakukan ketika terjadi pertengkaran. Kita berdoa. Kita berdoa. Kenapa harus berdoa? Ada maksudnya Bapak Ibu. Ketika kita datang kepada Tuhan, sudah terjadi pertengkaran sebelumnya. Membawa kita dekat dengan Tuhan dan sangat mungkin kalau kita betul-betul serius. Dan menyadari Tuhan ada di situ. Maka kita diarahkan untuk melihat, mengingat bahwa Tuhan tahu isi hati kita. Dia tahu kebenaran dan dia tahu pergumulan kita.
Terlebih dia tahu keinginan kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan kebenaran tadi. Dia menuntun kita bagaimana menyelesaikannya. Oh ya, hanya dia ketika dia ada, pertengkaran itu bisa kita selesaikan. Kenapa perlu berdoa, dan itu awal daripada langkah kita menyelesaikan pertengkaran dalam keluarga. Karena ketika kita berdoa dan berhadapan dengan Tuhan, sangat mungkin kita diingatkan bahwa di dalam pertengkaran itu kita ambil bagian di dalam kesalahan juga. Oh ya. Sehingga dengan demikian terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan mohon ampun. Di dalam konseling pranikah, ketika membicarakan tentang konflik, satu pasangan datang. Bagaimana pada awalnya saya tanya mereka, pernah kamu konflik? Kalian konflik? Oh ya pernah. Bahkan kami pernah konflik keras Pak. Sampai kami berpikir apakah hubungan ini dilanjutkan atau tidak. Jadi pertengkarannya serius. Lalu saya tanya permasalahannya apa? Lalu mereka cerita babi bu. Simpelnya di dalam pertengkaran itu sama-sama salah. Yang satu salah tidak memberikan informasi kenapa dia terlambat. Yang satu salah curiga, oh ada masalah ini. Lalu dia respon dengan emosi dan marah. Nah itu dia, dua-dua salah. Lalu akhirnya saya tanya mereka, penyelesaiannya gimana? Oke, sekarang saya beri waktu bagi kalian masing-masing. Langkah yang kamu lakukan apa? Dan ternyata mereka berdua saling berdoa tanpa suara. Dan setelah mereka berdoa, mereka mengatakan apa yang saya katakan tadi. Saya salah. Yang satu juga bilang saya salah. Yang satu bilang duluan, maafkan saya. Ternyata cair suasananya. Tadi tegang dan panas, sekarang sudah cair. Nah, itu kenapa kita perlu berdoa sebelum kita menyelesaikan pertengkaran di dalam keluarga. Di dalam hubungan kita dengan orang lain. Sangat mungkin kita sudah salah. Dua-dua salah. Kalau dua-duaan datang kepada Tuhan memohon pengampunan, dimulai dari kita. Mulai ada damai. Karena sudah Tuhan bereskan. Tuhan ampuni kita. Apalagi kalau duluan kita minta maaf kepada lawan pertengkaran kita. Sudah selesai sebenarnya. Betapa pentingnya doa diawali ketika kita mau menyelesaikan pertengkaran. Ayo, jangan simpan pertengkaran itu. Apalagi kalau muncul dendam, kebencian. Oh, itu Tuhan tidak suka. Di dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Dan ketika Petrus, berapa kali saya mengampuni sesama saya? 7 kali? Tuhan Yesus bilang tidak. 7 kali 77 kali. Untuk selamanya. Mari kita menyelesaikan pertengkaran. Langkah pertama, berdoalah kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, sebutkan, beri nama untuk masalahnya. Sebutkan dan beri nama untuk masalahnya. Maksudnya begini. Sering kita itu sudah duluan emosi. Tapi jelasnya masalahnya, dalamnya bagaimana, spesifiknya bagaimana, kita tidak tahu. Saya temukan itu. Ketika dua pasangan konsultasi. Sebelumnya mereka bertengkar dan sudah panas. Lalu ketika mereka ngomong satu dengan yang lain, diberikan kesempatan. Ternyata masalah yang dipermasalahkan satu dengan yang beda. Mereka tersenyum dan tersimpu malu. Itu kadang-kadang yang membuat kita ketika sudah capek. Emosi tidak stabil. Ada sepertinya sesuatu peristiwa terjadi oleh pasangan kita atau oleh orang lain. Kita anggap sesuatu yang salah. Lalu kita emosi tanpa melihat jelasnya permasalahan itu apa. Nah bagaimana kalau kondisi itu, bagaimana kita ngomong, bagaimana menyelesaikannya? Jelas tidak bisa. Nah itulah sebabnya sebelum kita menyelesaikan pertengkaran, mari kita spesifikasi melihat masalah itu apa.
Sehingga nanti kita bisa ngomong dengan tepat. Bisa kita membicarakan dan berdiskusi dengan tepat. Oh ya, tidak jarang sering pertengkaran itu tidak terselesaikan. Kalau selesai pun hanya di kulit-kulit. Kenapa? Tidak jelas masalahnya. Hanya diresponi karena emosi. Karena kondisi fisik lelah, sakit. Nah, betapa memalukan hal yang demikian. Konyol. Mari, ketika kita sebagai anak Tuhan ingin menikmati damai sejahtera di dalam keluarga, di dalam bergereja, di dalam berteman, berpacaran. Mari kita menyelesaikan permasalahan itu. Langkah kedua, spesifikasi. Katakan, namai daripada apa peristiwa itu. Apa masalah itu. Yang ketiga teman-teman, Bapak Ibu sekalian, gunakan pesan aku. Maksudnya apa? Pesan aku. Ketika kita menyelesaikan konflik atau masalah, kita memakai kalimat seperti begini. Saya merasa marah atas peristiwa yang engkau lakukan. Saya merasa. Nah, tapi tidak jarang kita itu ketika karena sudah emosi tadi itu tak terkendali. Kita mengungkapkan kata-kata yang menyudutkan orang lain, yang menohok dia sehingga melukai hatinya. Dengan suasana demikian, ya panas. Jelas itu bukan menyelesaikan masalah, tapi akan permasalahan bertambah parah. Kenapa? Dia dituduh. Kalimat yang terucapkan adalah kamu sering kali. Nah, itu dia. Padahal mungkin 1-2 kali dia melakukan itu. Kamu sering kali. Kita sudah labelkan kepadanya kesalahan dan menghakimi dia begitu berat. Kamu sering kali. Kamu tidak pernah. Kalau sudah begitu, mungkin karena terpaksa. Masalah bisa diselesaikan, masalah dibicarakan, tapi sekali lagi hanya di kulit. Tidak masuk ke dalam-dalam. Sehingga ketika terjadi lagi pertengkaran, maka itu menjadi pemicu. Menyala kemarahan itu. Sehingga tidak bisa terkontrol dan bisa mengancam hubungan di dalam keluarga, hubungan di dalam berpacaran, hubungan di dalam berteman. Mari, sebagai anak-anak Allah, pendamai, suka damai, dan menikmati damai. Mari kita menyelesaikan permasalahan itu. Gunakan pesan saya merasa. Saya merasa tersakiti. Saya merasa marah, saya merasa sedih. Bukan menghakimi dia, kamu sering, kamu tidak pernah. Itu tidak menyelesaikan masalah. Justru menambah suasana lebih panas. Yang keempat Bapak Ibu, gunakan active listening. Active listening maksudnya adalah bukan mata kita bergerak-gerak, kita bergerak-gerak, bukan itu maksudnya. Tapi betul-betul kita serius mendengar orang yang bermasalah dengan kita ketika dia ngomong. Jangan menyahut. Nah, itu dia. Itu poin yang pertama di dalam active listening ini. Jangan menyahut ketika dia bicara. Ketika memulai pembicaraan menyelesaikan permasalahan pertengkaran, satu ngomong dulu sampai selesai. Dan yang satu tidak boleh menyahut. Kenapa? Agar yang satu menangkap seutuhnya permasalahan yang diungkapkan oleh pembicara pertama. Baru setelah ditanya sudah selesai, baru yang kedua lawan bicara boleh ngomong. Yang pertama tidak boleh juga menyahut. Perhatikan kenapa pertengkaran menjadi panas walaupun itu tujuannya menyelesaikan masalah. Karena saling menyahut. Yang satu belum selesai, jadi berlapis-lapis, naik, semakin marah dan semakin panas. Active listening. Jangan menyahut ketika lawan bicara kita ngomong. Supaya kita bisa menangkap maksudnya seutuhnya. Bahkan tanya, apakah yang kamu maksud ini? Itu lebih bagus. Sehingga nanti pembicaraannya tepat pada titik permasalahan yang dibicarakan.
Active listening adalah engkau memberikan perhatian itu muncul dari hati. Hati yang sungguh-sungguh. Memberikan penghormatan kepadanya sebagai orang yang bicara kepada kita. Melalui pandangan mata. Menatap dia, melihat dia. Bukan mengalihkan pandangan kepada orang lain. Seperti itu cuek. Walaupun bagi orang tertentu memandang mata seolah-olah menantang. Tapi kalau kita di Asia mungkin kebanyakan kalau kita dipandang dengan baik, dengan sopan. Itu memberikan perhatian dan penghormatan. Kita serius mendengar dia. Pandangan mata. Begitu juga sikap tubuh kita. Kalau duduk agak condong ke depan. Jangan misalnya santai sekali. Itu sepertinya cuek. Nah itu gerak fisik. Terlebih lagi kita membaca kata di balik ungkapan. Nah itu dia. Maksudnya Bapak Ibu gini. Ketika seseorang menceritakan, mengungkapkan perasaannya, kemarahannya. Ada kata di balik ungkapan melalui apa? Ekspresi. Nah itu dia. Kalau umpamanya dia bercerita lalu menangis. Walaupun ada air mata buaya, kita harus hati-hati ya. Saya pernah menemukan itu, dia menangis. Tapi sebenarnya waduh itu supaya minta perhatian. Tapi rata-rata orang ketika mengungkapkan sesuatu lalu dia menangis. Kelihatan dari ekspresinya kok. Ya, dia tidak pura-pura. Nah itu ada kata di balik ungkapan. Dia serius, dia sedang sedih. Nah kita mendengar dia dengan baik. Tidak boleh kita cuekin. Nah itu paling tidak Bapak Ibu, apa itu active listening? Intinya hati kita menunjukkan kasih, memberikan perhatian melalui mata kita dan sikap tubuh kita yang condong ke depan. Untuk menghormati dia, mengasihi dia dan memperhatikan apa yang dia ungkapkan. Sehingga dengan itu juga dia ada respon. Dan permasalahan kemungkinan bisa diselesaikan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Berikutnya adalah yang kelima, dengarkan kedua sisi cerita. Yaitu ketika lawan bicara kita sedang bercerita, kita harus melihat cerita itu dari dua sisi Bapak Ibu. Nah kecenderungan kita adalah melihat dari sisi kita. Itu gak bisa. Kita memiliki keterbatasan untuk melihat, apalagi tadi ada kata di balik ungkapan. Sering kita tidak bisa membaca itu. Apalagi orang itu mungkin tidak semuanya dicerita sama kita. Nah bagaimana kita mengambil kesimpulan masalah yang sedang dia ungkapkan? Sulit. Maka kita harus belajar melihat apa yang dia ceritakan itu bukan dari sisi kita. Tapi dari sisi dia. Maksudnya begini, kita harus menempatkan diri di posisi dia bagaimana. Untuk memahami perasaannya. Untuk memahami situasinya. Kalau tidak, sangat mungkin kita mengambil kesimpulan yang salah di dalam apa yang dia ceritakan. Sehingga kita meresponi, oh jelas salah. Apakah permasalahan bisa diselesaikan dengan begitu? Tidak bisa. Titik poin permasalahan tidak dicapai. Nah ini mungkin yang sering membuat kita gagal di dalam penyelesaian masalah-masalah yang kita alami. Ketika kita mengalami permasalahan pertengkaran dengan anggota keluarga yang lain. Pacar kita, suami kita, atau istri kita, atau anak kita. Melihat sebuah cerita peristiwa dari dua sisi. Dari sisi kita dan dari sisi dia. Tempatkanlah diri Anda di posisi dia. Sehingga Anda mungkin lebih mengerti apa yang dia ungkapkan. Pernah peristiwa ini terjadi di komisi remaja dulu. Waktu saya baru pelayanan di tempat ini. Suatu saat anak-anak itu rapat. Ternyata dievaluasi itu adalah salah satu ibadah. Di mana satu permasalahan itu ada satu anak terlambat. Nah, waktu rapat itu dievaluasi, anak-anak menyesal kenapa itu bisa terjadi. Dan seolah-olah menyalahkan anak yang terlambat ini.
Dan ternyata anak ini mengungkapkan juga karena sebelumnya ada orang yang menegur dia. Padahal tidak tahu permasalahannya. Lalu di rapat itu dia ungkapkan dengan penuh penyesalan. Teman-teman tidak mengerti keadaan saya. Jam 5 saya sudah bangun. Jam 5 saya sudah bangun. Saya pun berusaha untuk mandi walaupun airnya dingin. Tetapi papa saya tidak bangun. Hampir jam 7, 15 menit sebelum jam 7 baru dia bangun. Saya sedih sekali. Tetapi ketika sampai di gereja saya dimarahi. Itu membuat saya kecewa. Wah, baru teman-teman di rapat itu sadar. Tadi mereka salah kaprah, hanya melihat peristiwa itu dia terlambat dari sisi mereka. Tidak melihat dari sisi dia. Bahwa dia bergantung kepada papanya untuk mengantar dia. Dan papanya terlambat bangun. Bukan dia yang terlambat. Jam 5 dia sudah bangun. Bayangkan. Akhirnya teman-teman pengurus di remaja itu kecewa terhadap diri mereka. Tapi sudah terlambat. Minggu dan bulan berikutnya, tahun berikutnya, anak remaja itu tidak pernah lagi kelihatan di gereja. Dia pindah karena kekecewaan itu. Mungkin pernah terjadi itu dalam hubungan kita dengan orang lain. Karena kecewa. Kita mendengar cerita, kita melihat ungkapannya dari sisi kita. Dan mengatakan, menyepelekan, waduh itu membuat dia kecewa. Mari. Suatu peristiwa, cerita orang, ungkapan hati orang melihat dari dua sisi. Dari sisi kita, terlebih dari sisi dia. Sehingga kita bisa memahami dia. Perasaannya, luka hatinya. Sehingga masalah bisa kita selesaikan. Keenam, pikirkan bersama berbagai solusi di dalam permasalahan itu. Ya. Kalau kita mau selesai masalah itu di dalam pertengkaran yang kita alami, kita memikirkan bersama berdua dengan orang lawan kita bicara. Solusinya bagaimana? Yang kadang-kadang hanya menguntungkan satu orang. Kadang juga bisa menguntungkan 2 orang. Tergantung permasalahannya. Misalnya, pemakaian ruangan waktu latihan. Nah tiba-tiba ada berbenturan latihan. Nah solusinya bagaimana? Bisa saja hanya satu, misalnya tim ibadah umum yang memakai ruangan ini. Yang satu seperti seolah rugi pindah dan berusaha untuk mencari ruangan yang lain. Nah itu. Atau ada hal yang lain yang sama-sama kita untung. Nah itu perlu kedewasaan di sana. Supaya permasalahan pertengkaran yang kita alami, perbedaan pendapat bisa diselesaikan. Nah itu Bapak Ibu tip-tip yang bisa kita boleh lakukan. Dan itu Tuhan berkenan. Agar kita boleh menikmati damai sejahtera. Khususnya bagi kita di dalam membangun keluarga, bagi yang sudah berpasangan. Jangan kita kehilangan cinta mula-mula. Tapi itu terus dipupuk melalui kita belajar terus. Ada bagian kita. Ketika terjadi pertengkaran. Ayo cepat selesaikan. Firman Tuhan mengingatkan kita. Jangan biarkan matahari terbenam. Iblis akan mengambil kesempatan. Menghancurkan keluarga kita. Menghancurkan masa berpacaran kita. Menghancurkan masa kita berteman satu dengan yang lain. Cepat selesaikan. Kalau kondisinya, suasananya sudah mereda. Ingat, yang pertama berdoa. Dan di dalam doa itu tadi sudah ada poin-poinnya. Yang kedua, sebutkan, beri nama permasalahan itu. Agar jelas. Dan yang ketiga, gunakan pesanku. Saya merasa sedih. Saya merasa marah. Dan seterusnya. Keempat, gunakan active listening. Hati. Sehingga Anda bisa membaca kata di balik ungkapan. Tentu dengan sikap tubuh juga, tatapan mata, keseriusan Anda. Dan yang kelima, dengarkan kedua cerita, peristiwa yang dia ungkapkan dari 2 sisi. Tentu dari sisi kita. Dan tempatkanlah diri Anda di posisi dia. Berikutnya adalah pikirkan bersama solusi di dalam permasalahan itu. Yang bisa saja yang satu dirugikan,
Di sana perlu kedewasaan. Agar permasalahan bisa selesai dan damai boleh kita alami. Cinta, kasih, saling menayani satu dengan yang lain. Khususnya di dalam keluarga. Kita nikmati kembali. Dan Tuhan hadir di sana. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Agar kami sebisa-bisanya berdamai dengan siapapun. Apalagi di tengah keluarga kami. Sering kami bertanya ketika pertengkaran terus terjadi. Di mana cinta mula-mula? Di mana kasih Tuhan yang kami rasakan? Saat ini kami belajar. Di tengah dunia yang berdosa ini. Pasti terjadi pertengkaran. Tokoh-tokoh Alkitab mengalaminya. Tuhan Yesus pun marah. Karena ada dosa yang terjadi. Tuhan tolong kami. Ketika pertengkaran itu terjadi. Kami berinisiatif menyelesaikannya. Kami sudah diberikan tip-tip untuk menyelesaikannya Tuhan. Tolong kami. Supaya keluarga kami. Sungguh keluarga yang bahagia. Saling melayani satu dengan yang lain. Dan menikmati indahnya berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan satu pujian yang indah yang kita nyanyikan bersama-sama. Ku cinta keluarga Tuhan. Kita nyanyikan 3 kali. Ku cinta keluarga Tuhan. Lebih semangat. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi dengan semangat. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Karena kita mencintai keluarga kita, persahabatan kita, berpacaran kita, maka kita berusaha untuk menyelesaikan pertengkaran yang pernah terjadi. Nanti ada beberapa pokok doa yang kita bersama doakan, mungkin bersama keluarga. Mari kita luangkan waktu bersama. Tuhan menyertai kita.